Kelompok pejuang Hizbullah di Lebanon pada Senin, 30 Maret 2026, berhasil memancing pasukan IDF untuk kemudian melakukan penyergapan mematikan di kota Beit Liv. Menurut investigasi Angkatan Darat Israel, penyergapan itu menewaskan 4 orang termasuk 1 komandan tempur. Investigasi IDF dirilis pada Selasa, 31 Maret 2026, bersamaan dengan terus berlanjutnya pertempuran di beberapa front di selatan Lebanon. Pasukan saat itu beroperasi di kawasan Beit Liv. Sekitar 18.30, mereka disergap musuh pada jarak dekat, 3 luka parah, 2 luka ringan. Saat proses evakuasi, muncul misil anti-tank yang berusaha menghantam pasukan pengevakuasi. Kawasan Beit Liv dipenuhi oleh militan. Misi dari pasukan IDF adalah merebut posisi kontrol, tulis koran Ma'arif dilansir The Chradle. Pasukan keluar dari sebuah gedung. Elemen pemimpin melintasi sebuah jalan dan bertemu dengan musuh di sana. 3 terluka dan teridentifikasi di lokasi, dan 1 komandan peleton datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka pikir baku tembak dari sisi depan, tapi para militan menembakkan senjata dari sisi sayap dan belakang dan menargetkan pasukan, tambah keterangan Ma'arif. Pasukan IDF yang disergap Hizbullah berasal dari unit Nahal Reconnaissance. Koresponden militer Ma'arif juga mengatakan bahwa saat itu, terjadi beberapa insiden pertempuran tambahan yang melukai 4 prajurit, dan menambahkan 3 prajurit reservis dari Brigade 226 di sektor barat terluka oleh ledakan drone di dekat mereka. Ma'arif melaporkan, sebuah insiden sangat sulit terjadi saat pertempuran menyalak di selatan Lebanon pada Senin petang, dan beberapa helikopter terlihat membawa para prajurit yang terluka ke rumah sakit Israel. Hasil investigasi militer atas insiden penyergapan oleh Hizbullah keluar bersamaan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Israel Katz, yang mengatakan bahwa Tel Aviv akan meneguhkan sebuah zona penyangga dan mengontrol kawasan hingga Sungai Litani. Pada akhir operasi, Angkatan Darat akan mengontrol area hingga Sungai Tahi, termasuk jembatan Litani yang tersisa, sambil mengeliminasi pasukan Radwan yang mengilfiltrasi area dan menghancurkan semua senjata di sana, kata Katz. Menurut Katz, semua rumah dan desa di dekat perbatasan Lebanon akan dihancurkan merujuk model Rafah dan Beit Hanon di Gaza, dalam rangka menghilangkan ancaman dekat perbatasan dengan penduduk di utara. Katz menambahkan, lebih dari 600.000 warga Lebanon yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka saat ini tidak akan diperbolehkan kembali hingga keamanan wilayah utara pendudukan Israel terjamin. Pernyataan Katz menyusul perintah dari Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang memerintahkan perluasan serangan darat di Lebanon. Sejak Israel melancarkan serangan darat, Hizbullah secara ganas mengonfrontasi IDF dengan beragam jenis serangan mulai dari roket hingga sergapan pasukan Radwan. Sejak awal Maret 2026, Israel mengakui 10 tentara IDF tewas di selatan Lebanon. Dalam rapat kabinet terakhir, Kepala Staf IDF Eyal Zamir dilaporkan media Israel mengingatkan bahwa militer Israel akan kolaps dengan sendirinya saat mereka menghadapi peningkatan perlawanan dari Hizbullah di Lebanon. Saya mengibarkan 10 bendera merah sebelum Anda, kata Zamir kepada para menteri, menurut laporan Channel 13. IDF saat ini butuh undang-undang wajib militer, undang-undang kewajiban penugasan militer, dan undang-undang yang memperpanjang kewajiban penugasan militer, kata Yamir. Tak lama lagi, IDF tidak akan siap untuk menjalani misi rutin dan sistem perekrutan tidak akan bisa bertahan. Israel telah membuka perang multifront di Timur Tengah dengan menyerang Iran, Lebanon, dan Gaza, dan sesekali mengebom wilayah Suriah. Menurut kalangan oposisi, Netanyahu membawa para prajurit Israel ke medan perang tanpa strategi yang jelas.
Pemerintah mengirim tentara ke perang multifront tanpa strategi, tanpa cara yang jelas, dan dengan jumlah tentara yang terlalu sedikit, kata tokoh oposisi Yair Lapid dikutip TRT World Kamis pekan lalu. Yair Lapid menyerukan dimulainya perekrutan dari komunitas ultraortodoks Haredi, yang mana sejak berdirinya negara Israel pada 1948 telah dikecualikan dari wajib militer. Berdasarkan aturan, kaum ultraortodoks Haredi yang mendedikasikan dirinya untuk mempelajari teks Yahudi diperbolehkan tidak mengikuti wajib militer. Pemerintah harus berhenti menjadi pengecut, segera stop semua pendanaan bagi para Haredi yang menghindari wajib militer, rekrut mereka tanpa ragu, kata Lapid. Mengomentari masalah IDF yang kekurangan tentara, juru bicara Brigadir Jenderal F.Y. Devrin mengatakan, lebih banyak prajurit perang diperlukan di front terdepan peperangan, khususnya di Lebanon. Di front Lebanon, zona pertahanan yang kami bentuk membutuhkan pasukan tambahan IDF, kata Devrin, sembari menyebut peningkatan kebutuhan prajurit untuk wilayah tepi barat, Gaza, dan Suriah.